Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 19 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, Polres ND berkomitmen terus mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten ND. Kapolres ND AKBP Albertus Andreana memberikan penghargaan kepada 3 anggotanya. Mereka dinilai aktif berpartisipasi membantu percepatan vaksinasi di Kabupaten ND. Detail informasinya akan disampaikan oleh Oris Goti, jurnalis Tribun Flores yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Oris. Halo Dea. Ya, bisa Anda uraikan siapa saja Oris yang mendapatkan penghargaan dari Kapolres ND? Iya Dea, ada 3 personil dari Polres ND yang mendapatkan penghargaan, yakni yang pertama Ibda dan Cedima, Kapolsek Wewaria, lalu yang berikut Bribka Paulus Rago, Babin Onekore, lalu yang berikut Bribka Franciscus Sodelege, Babin Mautenda, Kecamatan Wewaria. Mereka bertiga ini dinilai aktif dan berkoordinasi dengan baik dengan pihak dinas kesehatan maupun dengan puskesmas dalam percepatan vaksinasi. Nah, selain 3 anggota polisi ini, Kapolres ND juga memberikan penghargaan kepada Dr. Florentinus, yakni Kepala Puskesmas Onekore, di mana di wilayah puskesmasnya vaksinasi tahap 1 mencapai 100%. Sekian dia. Ya. Lalu terkait hal ini, apa saja sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pihak Polres ND untuk mendukung percepatan vaksinasi ini? Ya dia, Polres ND sejak bergulirnya program vaksinasi ini memang gencar turun ke desa-desa, bahkan ke desa yang sulit dijangkau oleh akses transportasi untuk jemput bola vaksinasi warga. Nah, selain itu mereka juga punya program yakni Goes to School dan Goes to Campus untuk vaksinasi kepada anak sekolah dan juga mahasiswa-mahasiswi. Dan pada akhir 2021, pemerintah Kabupaten ND mengalami kendala dalam penginputan data manual ke aplikasi, di mana data manual sudah mencapai lebih dari 70%, sudah mencapai 70%, tetapi dalam aplikasi belum mencapai 70%. Jadi di akhir 2021 itu Polres juga membantu untuk percepatan penginputan data dari manual ke aplikasi. Dan di awal 2022 ini pemerintah Kabupaten ND sudah berhasil untuk vaksinasi dosis 1 sudah berhasil mencapai 74%. Sekian dia. Ya, terakhir Oris, bagaimana untuk capaian vaksinasi di Kabupaten ND saat ini? Dan juga kebijakan apa dari Pemkab dalam rangka juga membantu percepatan vaksinasi di sana? Ya, dia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aris Dewi Lestari, yang sudah sempat saya konfirmasi, menerangkan bahwa data manual untuk capaian vaksinasi di Kabupaten ND mencapai 74% lebih. Mencapai 74% lebih. Dan untuk kebijakan pemerintah Kabupaten ND ke depan, Bupati Kabupaten ND Jahwar Ahmad menegaskan bahwa pada Maret 2022 ini menargetkan capaian vaksinasi COVID-19 untuk dosis 1 bisa 100%. Nah, kebijakan yang diambil yaitu membangun posko vaksinasi, yakni di halaman RSUD ND khusus untuk lansia, namun juga terbuka kemungkinan untuk warga umum yang belum divaksin. Lalu akan melakukan razia di fasilitas publik dan juga membangun posko di Halo Dea. Iya, baik, silakan dilanjutkan, rekan Oris. Ya, saat ini pemerintah Kabupaten ND sudah mengambil kebijakan untuk membangun posko di halaman RSUD ND untuk bagi vaksinasi bagi lansia, namun terbuka kemungkinan juga untuk warga umum yang belum divaksin. Lalu akan membangun posko-posko vaksinasi di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan. Sekian dia.
Baik, Tribuners terkait vaksinasi ini, rekan Oris Goti sudah melakukan wawancara bersama Kapolres ND dan juga Bupati ND. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Harusnya bisa diikuti oleh puskesmas lainnya. Jadi hitungannya ini sebagai cambuk pendorong kita agar tahun 2022 nanti 2022 ini kita bisa melaksanakan vaksin lebih baik lagi. Karena tantangan 2022 akan jauh lebih berat dibanding 2021. Yang pertama, dalam bulan Maret kita harus mencapai 100%. Itu dari pemerintah, harus mencapai 100%. Belum lagi lansia, belum lagi anak-anak 6 sampai 12 tahun yang sudah bisa dilakukan vaksin. Ini kerja keras. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi dengan harapan ke depannya kita bekerja sama dengan Polsek, dengan puskesmas yang lainnya. Mari kita sama-sama tentukan siapa yang terbaik agar pemicu sama-sama. Kan malu juga. Malu kalau misalkan kinerjanya kurang kalah lah dibanding yang lain. Jadi itu sebagai pemicu. Tahun 2022 ini kita telah bekerja sama program-program kira-kira Maret ya, jadi harus 1%. Makanya kita turun bersama ini untuk memastikan kesiapan vaksinnya, kesiapan vaksinatornya, kesiapan sama lurahnya, dengan masyarakat, sampai targetnya sama itu. Nah kemudian usaha itu tentu bersama dengan TNI Polri. Kita tidak sendirian. Ada Kapolsek, ada dalam di sana sudah sepakat semua akan percepat vaksin untuk sedikit tidaknya mengeliminir kasus Omikron di Indah ini. Karena kalau kita vaksin sampai dengan kedua, ketiga di booster itu ya mungkin tetap ada, tapi tidak 100%. Nggak mungkin kesininya ada proses ya, harapan kita seperti itu. Ada kebijakan khusus Bapak Bupati untuk percepatan? Kebijakan itu nanti kita keluarkan berupa surat keputusan Bupati. Isinya apa, Bu? Ada razia, tetap vaksin, razia tetap masker, tetap kita lakukan itu. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sumelu, Aceh hingga saat ini juga masih terus berlanjut, dilakukan oleh Satgas COVID-19. Tak terkecuali oleh jajaran TNI Polri yang siap mendampingi para vaksinator di lapangan secara door-to-door di desa binaan mereka. Dan untuk mengetahui lebih detailnya dan juga bagaimana pelaksanaan vaksinasi di sana, sudah bergabung bersama kami rekan Sari Mulyasno, jurnalis dari Serambi News yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Asno. Ya, Dea. Ya, bisa Anda informasikan dari pantauan Anda bagaimana tim vaksinator bersama personel TNI Polri ini datang ke rumah warga binaan mereka? Baik, Dea. Jadi untuk saat ini upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Sumelu masih berlanjut, di mana untuk lokasi-lokasi yang jauh dari pusat layanan kesehatan itu langsung didatangi secara door-to-door oleh petugas kesehatan yang turut didampingi oleh personil yakni dari Babinsa maupun Babinkamtibmas di wilayahnya masing-masing. Ya. Ya, Asno, lalu adakah warga yang langsung bersedia divaksin saat itu juga ketika didatangi oleh petugas? Baik, Dea. Untuk warga yang didatangi oleh petugas itu bersedia divaksin setelah melewati screening oleh tim kesehatan. Iya, baik. Lalu alasan warga kenapa hingga sampai saat ini belum melakukan vaksinasi? Karena baru didatangi oleh petugas, mereka baru bersedia untuk melakukan vaksinasi. Asno. Iya, Dea. Jadi untuk alasan warga ini bervariasi. Kenapa baru dapat divaksin ketika ada petugas datang ke desa mereka atau ke rumah mereka. Jadi informasi yang kami peroleh, masyarakat ini aktivitas maupun profesinya bermacam-macam. Mungkin ketika ada gerai vaksin dibuka di tingkat kecamatan maupun di desa, mereka sedang berhalangan hadir. Ada yang ke laut berprofesi sebagai nelayan, ada yang ke sawah yang berprofesi sebagai petani. Mungkin saat ada vaksinasi massal di lokasi mereka sedang tidak berada di tempat, yang akhirnya terpaksa harus didatangi. Baik, terima kasih rekan Asno untuk laporan Anda dari Sumelu, Aceh. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Gencaran vaksinasi terus dilakukan demi mencapai kekebalan tubuh yang komunal ataupun herd immunity. Tidak hanya vaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas, kali ini vaksinasi juga telah menyasar anak usia 6 hingga 11 tahun. Seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan Ramadan, reporter Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Ramadan. Ya, dia. Ya, bisa diinformasikan kapan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Mempawah dan juga bagaimana antusiasnya? Ya, dia. Memang benar bahwasanya vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Mempawah saat ini sudah digencarkan, di mana pada Selasa 18 Januari 2022 vaksinasi terhadap anak sudah di-launching perdana dan serentak se-Kalimantan Barat. Untuk pelaksanaannya sendiri memang dilaksanakan kemarin di SDN 1 Mempawah Hibir, dan untuk antusias sendiri berdasarkan yang kita pantauan kita di lapangan, memang siswa ataupun orang tua siswa memang sangat antusias menyambut vaksinasi terhadap anak ini sendiri, mengingat orang tua juga berharap dengan adanya vaksinasi ini maka anaknya mendapatkan kekebalan tubuh, bisa menghindari pandemi COVID-19, sehingga ke depan diharapkan memang pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan sesuai normal seperti sedia kalanya, tidak ada kendala lagi, seperti itu dia. Ya, lalu bagaimana untuk tahapan vaksinasi anak ini agar mereka bisa mendapatkan vaksin? Apakah sama seperti orang dewasa sebelumnya? Iya, memang untuk tahapan vaksinasi anak ini sendiri, untuk screening sendiri memang sama, memang masih dilakukan screening tahap pemeriksaan kesehatannya. Yang membedakan di sini yaitu untuk dosis yang digunakan, di mana untuk vaksinasi anak ini digunakan 0,5 mili untuk dosis vaksinasi anak. Dan untuk vaksinnya sendiri memang menggunakan vaksin jenis dikhususkan untuk jenis Sinovac, seperti itu deh. Baik, terakhir Ramadan, berapa jumlah sasaran vaksinasi anak di Mempawah ini dan juga ditargetkan selesai kapan? Berdasarkan informasi yang kita terima dari Dinas Kesehatan, di mana vaksinasi anak di Kota Mempawah ini ditargetkan menyasar sebanyak 29.808 anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan memang ditargetkan ini selesai pada akhir Februari 2022, itu harus digenjot, harus selesai, seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait vaksinasi di Mempawah, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Mempawah dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sesuai dengan target sasaran yang ditentukan dari provinsi itu sebanyak 29.808 orang di Kabupaten Mempawah. Nah, ini akan kita laksanakan vaksinasi ini sampai dengan akhir pada bulan Februari. Target kita selesai sampai dengan Februari, dan insya Allah pada hari ini akan dilakukan vaksinasi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Kita mulai pencanangan di SDN Negeri 1 Mempawah ini, kita mulai dari sini. Nah, nanti kita akan menyebar setiap hari di semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mempawah ini, yang akan dilakukan oleh Nakes yang ada di Puskesmas. Sambil berjalan kita lakukan sosialisasi, untuk orang tua murid bahwa vaksinasi yang akan diberikan kepada anak sekolah ini yaitu pada usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan menggunakan vaksinasi jenis Bio Farm atau Sinovac. Ini khusus untuk anak sekolah kita gunakan vaksinasi Sinovac dengan dosis 0,5 ml. Oh, jadi tidak full Pak ya? Tidak, dia 0,5 setengah aja. Itu dosis untuk anak-anak. Jadi tidak seperti orang dewasa dengan anak-anak ini. Terus nanti diulang lagi setelah 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi sejak dicanangkan pada beberapa bulan yang lalu, Kabupaten Mempawah boleh dikatakan sudah
berhasil karena target yang ditetapkan kita sudah mencapai 61%. Insya Allah sesuai arahan Pak Gubernur, akhir Februari kita upayakan secara maksimal bisa tercapai sampai dengan 80%. Alhamdulillah hari ini secara bertahap, hari ini juga dicanangkan vaksinasi bagi usia 6 sampai 11 tahun. Hari ini Kabupaten Mempawah dipusatkan di SD 1 yang akan divaksin kurang lebih 150. 315, tapi hari ini 150 dan besok 200 lebih. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu relatif cepat ini seluruh usia 6 sampai 11 tahun ini bisa terselesaikan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh petugas untuk bersama-sama melakukan kerjasama yang baik sehingga program-program vaksinasi ini akhir Februari ini selesai. Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada yang wajib vaksin yang berusia 6 sampai 11 tahun, jangan ragu, jangan takut karena vaksin itu tidak membahayakan dan menguatkan serta mengebalkan tubuh dari virus-virus yang saat ini sedang berada di daerah kita ini. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh orang tua masyarakat yang memiliki anak ya putra putri 6 sampai 11 tahun supaya wajib. Murid SD Negeri 20 Tanjung Pandan, Bangka Belitung menerima vaksinasi dosis pertama. Pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Belitung. Sebelum disuntik vaksin jenis Sinovac, para murid ini didampingi orang tua mereka menjalani screening kesehatan. Dan informasi lengkapnya juga pelaksanaan vaksinasi anak ini akan disampaikan rekan Dede Suhendral, jurnalis Pos Belitung. Halo rekan Dede. Ya, Dea. Ya, bagaimana dari pantauan Anda suasana vaksinasi anak di SDN 20 Tanjung Pandan? Ya, baik Dea, bisa kami sampaikan untuk pelaksanaan vaksin anak di SD Negeri 20 Tanjung Pandan kemarin itu berjalan dengan lancar, di mana para orang tua berdatangan mendampingi anak-anak mereka untuk menerima suntikan vaksin jenis Sinovac yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan Polres Belitung. Sebelum menjalani vaksin, para anak-anak terlebih dahulu menjalani screening pemeriksaan kesehatan. Dan kemudian setelah dilakukan suntikan vaksin pertama, anak-anak juga diminta untuk menunggu selama 15 menit hingga 30 menit untuk melihat dampak dari penyuntikan vaksin tersebut. Tapi sejauh pantauan kami, proses vaksin di SD Negeri 20 Tanjung Pandan berjalan dengan lancar. Demikian dia. Ya, berapa lama proses vaksinasi dari ratusan murid ini? Baik ya, berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah SD Negeri nomor 20 Tanjung Pandan mengatakan bahwa total murid 464 ini divaksin dalam waktu 1 hari saja, karena berdasarkan perhitungan mereka dalam kurun waktu 1 jam itu bisa menyuntik sekitar 1 anak. Oleh sebab itu perkiraan waktu yang dibutuhkan sekitar 4 sampai 5 jam. Oleh sebab itu pihak sekolah memutuskan proses vaksinasi cukup di 1 hari saja. Sekian ya. Iya, rekan Dede, lalu bagaimana upaya dari sekolah selama ini untuk menyukseskan program vaksinasi anak ini dan juga bisa Anda informasikan perkembangan sistem belajar di sana sementara ini? Ya, baik ya. Untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Belitung memang sudah dilaksanakan sejak awal Januari lalu, di mana Pemda bersama instansi terkait juga mulai melaksanakan di masing-masing sekolah dibantu dengan gerai-gerai vaksin lainnya. Setelah mendapat arahan dari Dinas Teknis, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait dampak dan dukungan dari para orang tua untuk menyukseskan program tersebut. Untuk sementara ini, berdasarkan informasi, sistem belajar mengajar di sekolah SD Negeri nomor 20 Tanjung Pandan ini tetap secara normal, di mana tiap kelas itu jika muridnya melebihi 22 orang, maka akan dipecah menjadi 2 kelas. Namun jika murid di bawah 22 orang, tetap dilaksanakan belajar mengajar satu kelas dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Demikian ya.
Baik, Tribuners, terkait hal ini berikut kami tampilkan keterangan lengkap dari Kepala SDN 20 Tanjung Padan, Halmaria yang berhasil didapatkan rekan Dede. Berikut selengkapnya. COVID-19. Ada dibagi berapa bagian Bu? 2. Dari mana aja Bu? Dari Dinas Kesehatan dengan kepolisian. 464 siswa. Semuanya divaksin? Iya. Mendukung. Apa dari pihak sekolah juga ada sosialisasi? Ada. Ada ya? Iya. Semoga orang tua siswa mendukung semua kegiatan di sekolah SD 20 negeri ini. Kami bukan 6 kelas, 18 kelas. Iya. Iya, 3 rombel. Jadi gini, kalau muridnya di atas dari 20 ke atas, dibuat 2 rombel. Tetapi kalau dia hanya 22, 1 rombel. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Persikota merupakan tim yang memiliki sejarah panjang di persepakbolaan Indonesia. Namun sejak puluhan tahun lamanya, mereka masih harus bertahan di kasta ketiga kompetisi Liga 3. Sebagai manajer, sosok Mahdiar ingin memberikan yang terbaik untuk kebangkitan Persikota. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rafsan Zani Simanjorang, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rafsan. Halo, selamat siang rekan Dea. Ya, selamat siang. Rafsan, bisa Anda informasikan terkait hal ini apa yang menjadi tekad Persikota di Liga 3 Indonesia? Ya, terima kasih rekan Dea. Memang Persikota yang kita kenal sebagai tim yang luar biasa di era 2000-an, kini memang harus tertatih-tatih sehingga harus menjalani lagi fase di babak ketiga Liga 3, babak nasional maksud saya, Liga 3 Indonesia, di mana ini merupakan kasta paling bawah saat ini di persepakbolaan Indonesia. Dan di musim ini memang musim yang diharapkan oleh Persikota untuk momen kebangkitan mereka, di mana tahun lalu, akhir dari 2021 kemarin, baru saja Persikota meraih juara Liga 3 Provinsi Banten, dan ini merupakan menjadi modal mereka untuk masuk ke fase nasional Liga 3 Indonesia. Seperti itu, rekan Dia. Iya, rekan Rafsan, Anda sudah sempat ya berbincang dengan manajer dari Persikota ini. Bagaimana menurutnya proses perjuangan tim Persikota untuk naik kasta sejauh ini? Ya, terima kasih rekan Dia. Memang semenjak tahun 2017 ya, sosok Mahdiar sebagai manajer telah masuk di lingkungan dari Persikota, dan banyak fase ataupun banyak memang hal-hal yang mereka lalui, di mana 1-2 tahun awal Persikota belum bisa berbicara banyak, dan di 2019 lalu baru bisa berbicara banyak, namun gagal di fase nasional. Kemudian di tahun ini ataupun tahun 2021 kemarin, mereka lagi-lagi berhasil menjuarai Liga 3 Provinsi Banten, dan ini akan mempersiapkan diri untuk menghadapi fase nasional. Dan memang dari perjuangan-perjuangan itu mereka belajar bagaimana mereka mendatangkan sosok pelatih yang di 2019 lalu berhasil membawa Persijap Jepara naik kasta ke Liga 2 Indonesia, di mana Persijap Jepara juga merupakan tim yang boleh dibilang yang udah lama menghilang, tapi kembali ke kasta Liga 2 Indonesia. Dan belajar dari pengalaman itulah mereka mendatangkan sosok pelatih ini. Kemudian mereka memberikan kebebasan kepada pelatih yang bernama Salah Saragi ini untuk memilih pemain yang sesuai dengan skemanya, supaya Persikota ini benar-benar bisa bersaing di Liga 3 di fase nasional untuk nantinya untuk mencapai target untuk naik ke kasta Liga 2 Indonesia. Seperti itu, rekan Dea. Iya, lalu apa sebenarnya sejauh ini kesulitan yang dialami oleh Persikota di Liga 3? Ya, terima kasih rekan Dia. Memang sebagai tim yang boleh dibilang punya sejarah tinggi ataupun punya sejarah yang luar biasa di persepakbolaan Indonesia, bermain di Liga 3 tidaklah mudah, bahkan cukup berat bagi Persikota Tangerang. Karena apa? Karena memang untuk satu musim saja Persikota harus membutuhkan dana ataupun mengucurkan dana sekitar 1 atau 1,5 miliar. Dan kemudian meskipun punya nama yang boleh dibilang cukup besar, namun karena bermain di Liga 3 sangat sulit sekali bagi Persikota untuk branding nama ataupun untuk mempopulerkan diri ataupun untuk dilirik oleh investor-investor yang cinta sepak bola. Seperti itu rekan Dea. Sehingga memang Persikota boleh dibilang beruntung karena masih ada stakeholder yang peduli akan Persikota sehingga bisa membantu sejauh ini. Begitu juga dengan penjualan jersey. Jadi memang untuk pengelolanya boleh dibilang masih sangat-sangat membutuhkan uluran para pecinta sepak bola tentunya. Seperti itu rekan Dia. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Rafsan sudah melakukan wawancara bersama pelatih, kemudian manajer dan juga fans dari Persikota. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, pertama memang saya bersama tim ingin menuntaskan
cita-cita dari warga, supporter dan juga Bapak Wali Kota supaya Persikota ini berada di level yang mantap di Liga 2. Tentu ada banyak hal yang perlu kita benahi, salah satunya membangun tim yang kuat ya dengan cara pemilihan pemain yang tepat, dan itu sudah kita buktikan di fase provinsi, dan sekarang kita benar-benar concern lebih kuat lagi untuk menghadapi fase nasional. Saya punya jalan ya, punya pengalaman bagus untuk membuat sebuah tim bisa meraih lolos ke Liga 2. Salah satunya pernah saya bawa Persijap, dan jalan ini yang sedang saya bawa di Persikota, mengulang kembali jalan yang sudah saya buat bagus, dan saya berharap dan jalan itu sudah kelihatan ya ketika kita menjuarai di fase provinsi, dan kita sekarang mencoba lebih agresif lagi dalam menjalani sesi latihan, karena memang di fase nasional ini akan lebih kuat ya, karena banyak tim-tim juga yang ingin lolos, dan kita sedang berada di puncak untuk ya bagi saya secara pribadi sangat penting ya, karena saya juga ingin bersaing di pelatih papan atas Indonesia, walaupun itu saya baru merajak dari Liga 3, dan saya berharap tim yang saya asuh ini bisa meraih minimal tiket Liga 2 dan minimal kita bisa juara, karena pertama saya juga ingin membuat sejarah di mana bisa membawa dua tim hebat di Indonesia yang lama tertidur akan bangun kembali, dan saya pikir Kota Tangerang adalah satu jembatan yang bagus buat prestasi saya, karena Persikota ini punya nama besar. Oke. Bagaimanapun saya sendiri lahir dan tinggal di Kota Tangerang, dan semenjak saya SMP saya tahu Persikota sebagai klub kebanggaan Kota Tangerang, dan kita beranjak dari penonton yang memang ya mulai dari curi-curi masuk stadion untuk nonton tim kebanggaan. Kebetulan saya di SMP 1 dan SMP 1 dekat dengan Stadion Benteng. Jadi memang dari dulu saya suka sepak bola, dan dari dulu juga mengetahui bahwa Persikota adalah tim kebanggaan Kota Tangerang yang punya prestasi cukup baik saat itu. Dan ini memasuki tahun keempat, kebetulan tahun pertama kita tidak cukup baik, 2017 saat itu, 2018 dan 2019 kita bisa menjadi juara Banten, dan 2019 kita sempat masuk ke fase nasional, sedangkan 2020 memang vakum. Kita sudah persiapan namun tidak ada kompetisi, dan semua perjalanan harus bangkit ya, karena mungkin ya bukan mungkin tapi insya Allah. Jadi untuk pertama kalau saya pikir kenapa harus bangkit, emang sudah waktunya Bang. Soalnya udah sekian lama Persikota ini menurun aja. Jadi masyarakat itu rindu, supporter rindu dengan Persikota itu sendiri ya. Karena masuk apa namanya Bang, menjiwai. Supporter menjiwai karena pertama punya Kota Tangerang sendiri. Kita juga pengen istilahnya apa namanya, ayo bawa Kota Tangerang ini. Kita itu bangga dengan Persikota karena bangkit, karena saya wilayah di Kota Tangerang tersendiri gitu, harus mempunyai tim yang solid seperti Persikota ini gitu. Ya intinya mah kita bangga aja sama Persikota, harus ada lah kita untuk menggairahkan masa-masa muda-muda yang di Tangerang. Masa kita pemain bola nggak ada punya tim sendiri gitu. Ya Bang, makasih Bang. Udah semuanya menambahkan dong, dari udah 4 tahun nih udah nggak ada Persikota lagi, mungkin dari 97 ya? 97-an udah ini lagi dari tahun 2000 sini udah. Ya kalau untuk dulu sih ikut seleksi pernah. Ikut seleksi ya, oke. 99% sih oke deh. Optimis sih, harus ada optimis. Harus optimis ya? Harus optimis. Dari segi pemain sudah kelihatan, dari permainannya, dari organisasi timnya, terutama dari pelatihnya Bang ya. Ya rasa optimis 100% sih lah. Kabar mengenai tim khusus Maleopolda Solo dibubarkan menghebohkan masyarakat Sulawesi Utara. Kabar ini pun menimbulkan berbagai tanda tanya.
Kabar tersebut juga segera ditanggapi pihak Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno. Bagaimana penjelasannya akan disampaikan reporter kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwau yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andreas. Oke, halo dia. Andreas, bisa diinformasikan apa sebenarnya alasan pembubaran tim khusus Maleo Polda Sulut ini? Ya, jadi berdasarkan hasil rapat bersama Kapolda dan Kapolri dan para Kapolda di setiap daerah, maka tim-tim khusus yang di luar fungsional Polri itu atau di luar fungsional setiap kesatuan wilayah itu akan dikembalikan ke bidangnya masing-masing. Jadi karena tim sus Maleo itu berasal dari yang diambil dari tim-tim yang ada di Direktorat Polda Sulut masing-masing itu sendiri, maka mereka juga akan dikembalikan ke direktorat masing-masing, sehingga fungsi-fungsi yang harusnya menangani kegiatan represif itu akan dimaksimalkan, seperti misalnya Sabara dan Resmo Polda Sulut, gitu ya. Ya, lalu apakah nantinya akan ada pengganti dari tim sus Maleo ini? Iya, untuk penggantinya ada banyak ya, sesuai dari satwil masing-masing itu seperti kalau dari sisi preventif itu ada Binmas Polda Sulut yang mana menangani binaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Kemudian ada dari sisi preventif itu dari di narkoba ataupun di Treskrimsus yang menangani bagian peredaran obat-obatan terlarang ataupun kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, dan ada represif seperti yang saya sudah bilang tadi, itu menerjunkan langsung seperti patroli, seperti penyelesaian kamtibmas di lapangan, dan garis depan dari kepolisian yang mana ditugaskan kepada Sabara, Satuan Sabara, dan Satuan Resmo Polda Sulut. Ya, terkait pembubaran ini bagaimana tanggapannya sendiri dari para personel tim sus Maleo? Iya, dari salah satunya itu dari Katim Sus ya, Kompol Eli, salah satunya itu dia mengatakan bahwa mereka hanya bisa menerima keputusan dari Kapolda, dan saat ini mereka sedang melakukan persiapan mengurus administrasi pengembalian inventaris untuk nantinya akan dikembalikan dan akan difungsikan kepada satuan masing-masing. Dan mereka juga mempersiapkan segala sesuatu seperti berkas-berkas yang sudah mereka kumpulkan dan arsip-arsip yang sudah mereka data selama 2 tahun bertugas. Ya. Baik, Tribuners, terkait pembubaran tim sus Maleo Polda Sulut ini, rekan Andreas sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi terkait upaya-upaya untuk penegakan hukum secara represif yudisial tentunya harus dilakukan oleh fungsi reserse kriminal. Ya, ini yang dimaksud dengan mengoptimalkan fungsi terkait. Jadi fungsi pembinaan masyarakat dilakukan oleh fungsi preemptif, ya. Preemptif hanya dilakukan oleh fungsi Binmas. Sedangkan preventif, kegiatan-kegiatan preventif pencegahan ini dilakukan oleh fungsi Sabara, seperti patroli, ya, patrol. Ini yang dilakukan. Jadi bukan oleh fungsi-fungsi lain di luar dari fungsi terkait. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tim sus Maleo tentunya dikembalikan, dan kita akan mengoptimalkan fungsi yang ada. Ya. Kehadiran Maleo sendiri, Pak, bermanfaat kepada masyarakat selama mereka berada melakukan tugas dari kacamata pimpinan? Dari hasil evaluasi sementara ini tentunya itu menjadi evaluasi ke dalam kami. Ya, nanti tentunya evaluasi ini akan menjadi bahan dari pimpinan untuk menindaklanjuti terkait dengan fungsi-fungsi yang ada. Beralih ke kabar berikutnya.
Satu pelaku pengeroyokan dan penusukan korban, Farhan, anggota klub motor NMAX Gajah, berhasil ditangkap. Pelaku diketahui berinisial NK, masih berusia 18 tahun dan merupakan seorang pelajar. NK tak bisa berkutik setelah rumahnya dikelilingi petugas dan hanya bisa pasrah saat digiring ke Polrestabes Palembang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Andika Wijaya, jurnalis Sriwijaya Post yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea. Ya, rekan Andika, apakah benar terkait penangkapan pelajar ini merupakan buntut dari adanya 2 geng motor di Palembang yang terlibat cekcok mulut dan berujung penganiayaan serta penusukan? Benar rekan Dea, peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 malam. Peristiwa itu terjadi di Jalan Bagus Ahmad, tepatnya di Simpang RS Hermina. Lebih tepat lagi di pinggir dam Kelurahan Palawan, Kecamatan Kebuning, Palembang. Di mana berawal saat itu, kedua geng motor itu bertemu di TKP, geng motor NMAX Gajah dan geng motor NMAX Pink Boy bertemu di lokasi untuk taruhan drag race. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana bisa terjadi penganiayaan dan juga penusukan terhadap korban ini? Setelah berkumpul di TKP, kedua geng itu tidak tahu masalahnya, saling singgung dan saling ejek dan saling gas-gasan motor. Terjadilah cekcok mulut tersebut antara kedua belah pihak. Alhasil, korban FH saat itu langsung dikeroyok oleh 5 pelaku, dianiaya dan ditusuk mengenai punggung korban. Kemudian korban pun langsung dilarikan ke RS terdekat. Oleh keluarga korban yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkan kejadian ke Polrestabes Palembang. Begitu rekan Dea. Ya, Andika, terakhir terkait ini, kapan pelaku NK ini ditangkap dan juga sanksi apa yang nantinya akan diberikan kepada NK? Dan juga tadi berarti masih ada 4 lagi pelaku yang belum diamankan. Benar Dea. Dari hasil penyelidikan unit Pidum dan Tekap 134 Polrestabes Palembang, pelaku ini berjumlah 5 orang dan 1 sudah ditangkap dengan inisial NK, seorang pelajar. Dan untuk keempat identitas pelaku saat ini sudah dikantongi dan tetap masih akan dilakukan pengejaran. NK sendiri ditangkap oleh petugas Pidum dan Tekap 134 tadi malam saat berada di rumahnya, dan atas ulangnya NK akan terancam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Karena korban sendiri, FH, masih berstatus anak-anak. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Berikut selengkapnya. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 1 dari 5 yang kita duga pelaku. Kita kenakan pasalnya, dia di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Itu ancaman hukumannya di 5 tahun penjara karena korbannya masih anak-anak usianya, inisialnya F, dan mereka ini berawal sempat ya antar motor ini kan, antar klub motor ini ada selisih pendapat, ribut-ribut mulut, akhirnya sampailah terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban ini dikeroyok oleh 5 orang tersebut. Alhamdulillah 1 kita berhasil amankan, dan selanjutnya kita akan proses. Pelaku ini dewasa, kita akan proses dan kita akan cari pelaku-pelaku lainnya. Ada luka bacok di bagian pundak belakang dan ada beberapa lebam ya, pemukulan dari 5 orang tersebut. Enggak saling kenal, dan mereka kan beda kelompok ya, beda kelompok komunitas motornya ya, komunitas motornya. Mungkin ngumpul di situ ya, ngumpul satu bus dua sana, satu bus ini, terus terjadilah selisih pendapat, keributan mulut dulu, sehingga terjadilah perkelahian. Jadi balapan apa tidak? Enggak. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Anggota polisi berstatus perwira di Boyolali yang mengejek korban pelecehan seksual akhirnya dicopot. Perwira berpangkat AKP itu dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali
pada Selasa 18 Januari 2022 lalu. Pencopotan jabatan AKP Eko Marudin ini dituangkan dalam surat telegram Kapolda Jawa Tengah tertanggal 18 Januari 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Triwidodo, jurnalis Tribun Solo, yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Tri. Iya dia, halo dia. Ya, rekan Tri, bisa Anda jelaskan lebih detailnya terkait proses pencopotan AKP Eko Marudin dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali? Ya, dia bisa dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya kasus dugaan ejekan pelaporan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali berpanjang, di mana yang semula diduga perwira Polri akhirnya dicopot. Dia bernama AKP Eko Marudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali. Pencopotan AKP Eko Marudin ini dituangkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, berdasarkan surat telegram bernomor ST-Romawi 1-KEP-KET-2020 tertanggal 18 Januari kemarin. Ya. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Eko ini selanjutnya? Ya, pencopotan ini dilakukan Kapolda Jawa Tengah untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku pengecekan atau terhadap pelaku dugaan perbuatan yang tidak menyangka yang dilakukan oleh AKP Eko Marudin. untuk itu, Eko Marudin saat ini sebagai perwira di Polda Jateng tengah melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpropam Polda Jateng. Berdasarkan informasi yang saya terima, sejauh ini sudah ada beberapa orang saksi yang diperiksa oleh Ditpropam Polda Jateng. Selain itu juga dari pelapor sendiri yang berinisial R, yang merupakan warga Desa Bendungan, Kecamatan Simo Boyolali, juga sudah dimintai keterangan oleh anggota Polda Jateng pada hari Selasa kemarin, yakni sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Polda Jawa Tengah. Ya. Baik, lantas bagaimana rekan Tri dengan pimpinan Satuan Reskrim Polres Boyolali saat ini? Apakah sudah ada penggantinya? Ya, dapat saya informasikan bahwasanya pimpinan di Polres Boyolali tidak boleh ada kekosongan. Untuk itu, setelah muncul telegram pencopotan ini, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon langsung melakukan serah terima jabatan dari AKP Eko Marudin sebagai Kasat Reskrim kepada AKP Dona Riyadi yang sebelumnya merupakan Kasat Reskrim Polres Banjarnegara yang telah dilakukan serah terima jabatan pada hari Selasa sore sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masih kita dalami. Ada beberapa informasi yang masuk ke kita yang kemarin kita sampaikan kepada teman-teman media bahwasannya saya belum melihat fakta-faktanya, data-data bukti-buktinya, bukti hukumnya. Nah, setelah kita laksanakan kegiatan pemeriksaan, pendalaman, memang untuk TKP terkait dengan pelapor ini bukan di wilayah Kabupaten Boyolali, tapi di wilayah Kabupaten Semarang. Ya, tapi kita berkoordinasi dengan Polres Semarang terkait dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah data sudah kita dapat, termasuk bukti-bukti pendukung lainnya. Saya minta bantuan besok kita sudah bisa dapat hasilnya. Seperti itu. Koordinasi dengan pihak penasihat hukumnya masih belum bisa diterima hari ini. Nanti rencananya hari ini dilanjutkan. Itu saat korbannya, pelapor. Pelapornya Mas. Ya, pelapor bersangkutan itu telah melakukan pelanggaran atau pelecehan tersebut. Kemudian itu dulu yang kita fokuskan. Setelah kita pemeriksaan itu kita dapat, kemungkinan nanti akan di backup dengan Propam Polda. Dan selanjutnya
kita akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dan ini kan Pak Eko sementara dicopot, dinonaktifkan untuk jabatan Kasat Reskrimnya di PJ atau langsung ada pejabat? Oh, copot, ada pengganti, langsung pengganti. Ada penggantinya. Di surat telegramnya ada. Saya belum sempat lihat surat telegramnya. Saya yakinkan tadi pagi juga Bapak Kapolda sudah doorstop di Polda. Beliau sudah menyampaikan. Mungkin singgah sebentar nanti di Polres baru kita lihat ada TR-nya. Yang jelas penggantinya kalau saya dengar itu dari mantan Kasat Banjarnegara ya, Banjarnegara, Kasat Serse Banjarnegara, seperti itu. Oke. Polda Lampung menetapkan seorang warga Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebagai tersangka kasus penghasutan dengan lisan ataupun tulisan. Penghasutan ini terkait peristiwa persekusi jemaat gereja saat pelaksanaan ibadah di Tulang Bawang. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa video rekaman. Detail informasinya akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Bisa Anda informasikan proses penetapan tersangka penghasutan dan dalam peristiwa persekusi jemaat gereja ini? Apa dasar hukum yang dipakai sebenarnya dan juga berapa total saksi yang sebelumnya juga sempat diperiksa? Ya, untuk penetapan tersangka sendiri berdasarkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, di mana tersangka IM atau Imron ini sudah 2 kali melakukan pemeriksaan oleh penyidik di Direktorat Kriminal Umum. Tersangka IR ditetapkan tersangka setelah diperiksa 22 saksi dari pihak gereja di Tulang Bawang. Adapun dasar penetapan ini karena perbuatan tersangka melanggar pasal 14 Undang-Undang tahun 1945, pasal 160 KUHP dan pasal 158 KUHP. Demikian ya. Lalu dari pemeriksaan polisi ini apakah yang kini sudah ditetapkan tersangka ini baru sekali melakukan penghasutan dan persekusi ataukah memang sudah pernah melakukan sebelumnya, Joviter? Ya, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka telah melakukan persekusi atau hujatan untuk jemaat gereja itu berawal dari pertengahan tahun 2020. Berlanjut sebanyak 3 kali, di mana puncaknya itu di saat perayaan Natal atau 25 Desember kemarin. Tersangka sendiri sebagai provokator untuk mengajak sejumlah rekannya melakukan penghalangan peribadatan di gereja yang ada di Tulang Bawang. Demikian ya. Jovita, terkait hal ini, akankah kemungkinan nanti ada tersangka lain karena saat ini tersangka pertama ini mengajak teman-temannya? Ya, dari keterangan Kasubdit 1 Kamnek Polda Lampung, AKBP Dodon mengungkap bahwa ada kemungkinan tersangka lain dalam perkara tersebut. Namun yang jelas pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun rekan tersangka yang diduga terlibat dalam penghalangan peribadatan tersebut. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasubdit 1 Kamnek AKBP Dodon Priyambodo. Berikut keterangan lengkapnya. Kemudian pada malam harinya tanggal 25 sekitar jam 21, sekelompok orang yang dihasut tersebut melakukan pemalangan terhadap pintu-pintu gereja, sehingga kegiatan selanjutnya dari kegiatan gereja GPI Tulang Bawang ini tidak dapat dilakukan. Adapun argumen dari pihak tersangka ataupun para pelaku persekusi ini, mereka menggunakan persyaratan SKB 2 Menteri untuk menghentikan kegiatan gereja, di mana sebenarnya SKB 2 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tersebut sifatnya hanyalah pedoman kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan dan tidak ada sanksi pidananya, tidak ada, namun hanya sifatnya administratif, sifatnya pembinaan dan pemberitahuan. Tentunya kegiatan tersebut tidaklah
dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu pasal 28E dan 29 ayat 2. Yang perlu rekan-rekan ketahui, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kejadian tersebut sudah lama berlangsung untuk menghalang-halangi kegiatan peribadatan tersebut mulai dari tahun 2018, dan pemalangan itu sudah yang ketiga kali. Tanggal 25 Desember tersebut adalah yang ketiga kali, di mana yang pertama adalah tanggal 5 Juli 2020 dan 6 Juli 2020, di mana banner untuk memprovokasi massa bahwa seolah-olah benar penghentian kegiatan ibadah tersebut itu dipasang pertama kali, dan yang kedua pada malam 25 Desember. Nah, sementara penetapan tersangka dari saudara IM ini sendiri sebagai yang kita duga otak dari pelaku tersebut, ini sudah kita periksa 22 orang saksi. Dari klaster pihak gereja ada 9 orang. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Dan Rem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Rifki mengunjungi prajurit perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Nunukan. Dalam kunjungannya yang pertama ke Kabupaten Nunukan ini, Rifki menyampaikan saat ini kondisi di perbatasan masih terbilang kondusif. Dan bagaimana suasana kunjungan itu sudah bergabung bersama kami rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara di sana. Halo rekan Felis. Ya, halo rekan Dea. Apa saja agenda dan Rem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Rifki ini selama berkunjung di perbatasan RI Malaysia Kabupaten Nunukan? Baik, Dea, Brigjen TNI Rifki bersama sang istri dan rombongan tiba di Pelabuhan PLBL Limijing Nunuk pada Selasa 18 Januari sore kemarin. Dan pada saat tiba, ia bersama sang istri dan rombongan sudah berkunjung ke Patok 3 PB 2 Aji Kuning di Pulau Sebatik dan juga meninjau sejumlah pos-pos perbatasan yang ada di Pulau Sebatik seperti di pos Bukit Keramat, pos Bambangan. Dan setelah dari sana, mereka juga mengunjungi atau meninjau langsung Makodim 0911 di Sungai Fatima dan juga langsung menuju Koti Satgas Pamtas. Dan Rifki juga menyempatkan waktu maksud saya untuk berkunjung ke mengecek langsung Rusunawa yang selama ini menjadi tempat penampungan sementara pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan juga meninjau langsung kondisi di Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Dan saat ini Brigjen TNI Rifki bersama sang istri dan rombongan sudah dalam perjalanan pulang kembali ke Tanjung Selor. Begitu dia. Ya, lalu apakah ada catatan khusus dari Brigjen TNI Rifki ini setelah meninjau sejumlah pos-pos tadi yang Anda sebutkan? Ya, untuk Brigjen TNI Rifki sendiri, berhubung karena
baru menggantikan posisi dan rem sebelumnya, Brigjen TNI Suratno, sehingga Rifki menyampaikan bahwa beliau hanya menjalin silaturahmi terlebih dahulu terhadap Satuan Tiritoler Kodim maupun Satgas Pamtas, sehingga belum bisa menyampaikan banyak hal terkait kondisi perbatasan. Namun mengenai agenda hari ini, untuk tinjauan sementara masih hanya di seputar pos-pos perbatasan dan juga Kotis dan juga Makodim. Begitu dia. Iya, terakhir Felis, apa saja pesan yang disampaikan Brigjen Rifki ini pada para prajurit di perbatasan saat kunjungan pertama kalinya ini di Nunukan? Ya, Rifki juga meminta agar prajurit di perbatasan, baik itu Kodim maupun Satgas Pamtas, untuk tidak terlibat di dalam peredaran narkoba, mengingat Nunukan ini menjadi pintu masuk peredaran narkoba dari negeri jiran Malaysia. Termasuk di samping menjaga perbatasan juga, Rifki mengatakan kemungkinan ada ancaman-ancaman dari negara tetangga, sehingga dia meminta prajurit untuk selalu siap siaga, baik itu personel, material, dan juga senjata. Dan paling penting juga, kata Rifki, untuk prajurit selalu menjaga kesehatan agar maksimal di dalam melakukan penjagaan perbatasan RI Malaysia. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Danrem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Rifki. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Izin Komandan, mungkin untuk Satgas dan Kodim mungkin dan seluruh jajarannya, penekanannya untuk penugasan di perbatasan sendiri. Satuan Kodim. Ya. Satuan maksudnya Kodim sama Satgas Pamtas dan iya. Tidak hanya Satgas gitu. Ya, kalau Kodim itu ada tugas khusus, yaitu dia melaksanakan fokus kepada ketahanan pangan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Nanti akan kami rumuskan dan akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat apa yang menjadi fokus kita, yaitu kegiatan berskala nasional. Gitu. Umpamanya kalau memang harus kebutuhan beras, berarti kita tanam padi. Kalau perlu kita tingkatkan gandum, maka akan kita koordinir nanti masyarakat petani di wilayah perbatasan, terutama di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, untuk menanam gandum, umpamanya gitu. Tetapi tugas umum seperti biasa, di mana di dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu ada namanya tugas operasi militer selain perang. Di dalam OMSP itu ada 16 poin. Di antaranya adalah membantu kepolisian, membantu pemerintah daerah, menjaga perbatasan negara, itu rutin ada 14 poin. Untuk Satgas sendiri? Kalau Satgas udah jelas, dia menjaga perbatasan wilayah negara tidak boleh bergeser berkurang sejengkal tanah pun. Pertama, yang kedua sudah jelas terhadap masyarakat kita, baik yang menyeberang ke negara tetangga maupun pelintas batas yang dari negara tetangga ke tempat kita. Nah, sekarang ini kan sedang terjadi pandemi corona, itu juga menjadi tugas tambahan. Nasib malang dialami 3 orang wanita di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Mereka menjadi korban pelecehan oleh pria yang tak dikenal. Satu di antara korban merupakan ibu 1 anak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Bisa dijelaskan terkait bagaimana awal mula ada 3 IRT informasinya di Pangkal Pinang yang menjadi korban pelecehan ini? Baik, memang nasib malang dialami 3 ibu rumah tangga di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana 3 orang ibu rumah tangga menjadi korban pelecehan seksual orang yang tidak dikenal. Di mana seorang korban pelecehan seksual tersebut inisial P, 29 tahun,
mengatakan memang kasus pelecehan tersebut terjadi sekitar 5 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus, dan berlangsung hingga pada Jumat tanggal 14 Januari 2022 kemarin, di mana awal mula terjadinya kasus pelecehan tersebut memang dikatakan P bermula saat terduga pelaku melakukan mengintip di rumah korban, yakni yang berada di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkal Pinang. Namun selang beberapa minggu kemudian, pelaku kemudian nekat masuk ke dalam rumah P dan kemudian melakukan pelecehan seksual di dalam kamar korban. Kemudian selang beberapa minggu kemudian, pelaku juga kembali lagi masuk ke dalam, tidak berhasil, maksud saya mencoba masuk ke dalam rumah korban, akan tetapi karena pintu telah dikunci, korban akhirnya hanya membawa sejumlah pakaian dalam milik korban yang saat itu memang tengah dijemur di luar rumah. Kemudian hal senada juga dikatakan korban lain, yakni di mana F, usia umur 39 tahun, seorang ibu rumah tangga ini juga menjadi korban pelecehan seksual dengan pelaku yang sama, di mana saat ini dia tengah berjalan pulang usai membeli martabak tak jauh dari kediamannya. Namun saat dirinya tengah mengangkat telepon, saat di perjalanan, saat itu dia juga berjalan kaki, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh pelaku tersebut. Karena kaget maksud saya, kemudian korban langsung korban langsung memukul pelaku dan hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Begitu rekan Dea. Lalu apakah ketiga korban ini telah membuat laporan kejadian tersebut ke pihak berwajib, rekan Cepi? Ya baik, memang usai kejadian tersebut setelah ditelusuri ternyata terdapat 3 korban yang menjadi pelecehan seksual oleh pelaku yang sama, di mana ketiga tersebut sepakat pada Senin malam kemarin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pangkal Pinang. Begitu rekan Dea. Ya, lalu tanggapan dari kepolisian mengenai hal ini, apakah pelaku juga sudah diamankan saat ini? Baik, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Ardi Putra memang mengatakan untuk saat ini memang laporan ketiga korban tersebut memang sudah diterima oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan laporan polisi, di mana berdasarkan keterangan polisian memang benar ada 3 korban yang menjadi kasus pelecehan seksual tersebut, di mana memang di antara 3 korban tersebut memang ada yang saling kenal dan ada yang tidak dengan pelaku, di mana untuk inisial pelaku sendiri, yang pelaku saat ini terduga pelaku memang belum diamankan oleh Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Akan tetapi memang terduga pelaku juga sudah sempat dipanggil oleh pihak kepolisian, mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan juga pelaku yang masih berusia 15 tahun juga saat dilakukan pemeriksaan juga diduga mengalami gangguan jiwa. Oleh karenanya, mengingat pelaku yang mengalami gangguan jiwa dan kemudian masih di bawah umur, pihak kepolisian saat ini masih terus berusaha dengan bekerjasama dengan rumah sakit jiwa maupun psikolog yang memang mengetahui pasti apakah pelaku tersebut memang merupakan orang dengan gangguan jiwa ataupun tidak. Oleh karenanya, kemudian mengingat pelaku yang masih di bawah umur, juga pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya. Begitu rekan Dea. Ya, terkait kasus ini, Tribuners, rekan Cepi sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra. Berikut liputan lengkapnya. Mendapatkan laporan dari korban bahwa ada terjadi pelecehan di daerah Tuatunu, dan kami sudah terima laporannya tadi malam. LP-nya sudah kami terbitkan dan saat ini kami lagi memeriksa beberapa saksi-saksi, terus kami lakukan rangkaian penyelidikan saat ini. Nah, ada berapa korban menurut laporannya? 3 orang, ada yang kenal ada yang tidak. Ini tadi kita dari sekarang ini lagi mengikuti rangkaian proses penyelidikan dulu, diperiksa dulu
Nanti setelah kami hasil pemeriksaannya apa, nanti kami akan sampaikan lagi. Terlapor sudah kita panggil, sudah kita periksa. Kami menemukan adanya indikasi pelaku ini ada gangguan jiwa. Jadi masih kami konsultasi dengan spesialisnya ya. Saat ini, oleh karena itu nanti dalam proses rangkaian penyidikan. Itu saya di makam Tua Tunu itu melihat orang badannya besar, naik sepeda motor, belok ke arah stadion. Saya kira itu warga. Saya jalan aja, pas sampai stadion, di depan stadion ya, saya nerima telepon dari tetangga saya nih, di belakang dekat rumah. Sewaktu saya lagi nerima telepon, dia ada yang meluk saya dari belakang. Saya kira itu hantu ya Pak, soalnya hitam besar gitu, dingin. Saya sadar manusia, saya tengok ke belakang, langsung saya pukul pakai siku dan dianya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar tahun ini akan memperadakan drone khusus penanganan bencana atau rescue. Drone tersebut akan dilengkapi dengan kamera thermal dan pengeras suara untuk memantau wilayah yang mengalami bencana. Alat ini diklaim akan memudahkan proses identifikasi dan evakuasi warga yang terdampak bencana. Kabar selengkapnya dan juga bagaimana drone ini bekerja akan disampaikan wartawan Tribun Timur. Ada Siti Aminah yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Ami. Halo rekan Dea. Ya. Rekan Ami, bagaimana rencana pengadaan drone rescue BPBD ini dan juga kapan diadakannya, terrealisasikan? Baik, Halo? Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan pemerintah Kota Makassar pada tahun ini akan membeli atau mengadakan 2 unit drone rescue yang akan digunakan untuk melakukan penanganan terhadap bencana yang ada di Kota Makassar. Nah, 2 drone tersebut rencananya satu akan digunakan di udara, di mana itu akan memantau titik-titik wilayah di Kota Makassar yang sedang mengalami banjir pada saat itu, dan ini dilengkapi dengan kamera thermal. Jadi drone tersebut akan mengidentifikasi titik mana saja dan sedang mengalami banjir dan apakah ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, misalkan mereka terjebak dalam rumah. Jadi drone tersebut bisa mengidentifikasi mana saja ada warga yang sedang atau ingin membutuhkan bantuan atau penyelamatan pada saat terjadinya banjir. Dan juga drone tersebut tentunya dilengkapi dengan speaker, jadi secara tidak langsung speaker tersebut akan memberikan sinyal kepada masyarakat dan ada berupa suara yang akan keluar layaknya sebuah pengumuman, misalkan bahwa pihak tim atau personel bencana akan turun dalam waktu 10 menit ke depan. Diharapkan masyarakat untuk bersiap-siap yang ada dalam rumah untuk mempersiapkan diri agar bisa dievakuasi oleh tim bencana. Jadi drone tersebut betul-betul dihadirkan untuk membantu proses identifikasi maupun evakuasi bencana yang terjadi di Kota Makassar. Nah, sementara untuk drone yang satunya lagi, Dea dan Tribuners, itu akan digunakan nantinya jika ada peristiwa atau kejadian warga yang tenggelam di daerah pesisir Kota Makassar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Makassar beberapa hari terakhir, akhir-akhir ini memang banyak sekali warga yang ditemukan tenggelam di daerah pesisir atau di tempat wisata bahari, dan itu cukup menyulitkan personel atau tim penanganan bencana untuk menemukan warga-warga yang tenggelam. Nah, salah satu upaya untuk mempermudah kerja-kerja mereka dan juga untuk menyelamatkan warga setempat, yakni dengan menghadirkan drone tersebut, drone yang akan digunakan dalam air dan bisa menjangkau di kedalaman 200 meter. Nah, itu akan memudahkan proses pencarian warga yang tenggelam dan juga tentunya memudahkan para personel ini. Nah, selain ada nyawa warga yang harus diselamatkan dan juga tentunya keselamatan personel. Jadi ini bisa memantau pergerakan dalam proses pencarian. Jadi rencananya tahun ini akan diperadakan oleh Pemprov Sulsel. Terkait nilainya berapa harga drone tersebut belum disebutkan oleh pihak terkait, dalam hal ini BPBD. Mereka sebutkan kemarin sekitar puluhan juta, tapi belum jelas di kisaran berapa. Ya, lalu apa saja kebutuhan rescue mendesak untuk penanganan bencana di sana?
Baik, seperti yang kita ketahui pada awal Januari 2022 ini cuaca ekstrim memang sudah melanda Kota Makassar. Namun beberapa peralatan tentunya di sini belum cukup memadai untuk melakukan penanganan ataupun membantu masyarakat yang sedang diterpa bencana. Nah, BPBD memang memerlukan beberapa alat-alat pendukung lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, drone diantaranya untuk memudahkan proses evakuasi, dan juga mereka membutuhkan personel yang betul-betul tahu terkait bagaimana proses penanganan bencana, dan kemudian untuk peralatan mereka juga masih membutuhkan istilahnya perahu karet. Jadi perahu karet yang ada di BPBD Makassar saat ini masih terbilang sedikit, hanya 9 unit, dan itulah yang dipakai untuk proses penanganan bencana. Dan pada saat banjir melanda Makassar pada Desember 2021 lalu, mereka merasa sangat kekurangan, apalagi ada banyak titik-titik baru di Makassar yang mengalami banjir, dan itu tidak sesuai dengan prediksi. Makanya tahun ini BPBD Makassar akan mengadakan lagi berapa unit, sekitar 15 unit perahu karet untuk proses evakuasi warga yang mengalami bencana. Dea. Baik, Tribuners, terkait pengadaan drone untuk rescue ini, rekan Ami sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Kita rencanakan untuk tahun ini adalah drone khusus untuk rescue. Drone tersebut dilengkapi dengan lampu, dilengkapi dengan speaker. Ini diperlukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, dan lebih khusus lagi kameranya dilengkapi dengan thermal kamera atau infrared kamera, sehingga dalam waktu siang maupun malam kita dapat melihat warga yang perlu dievakuasi. Jadi meskipun warga masih ada di dalam rumah, kita bisa identifikasi dan untuk kita evakuasi. Seperti itu. Ada suaranya Pak ya, yang nanti langsung terdengar masyarakat bahwa ada kejadian. Betul. Nanti akan bisa terdengar suara untuk himbauan kepada warga masyarakat di daerah titik rawan banjir. Kemudian kita bisa memudahkan untuk evakuasi, karena biasanya warga masih tinggal di dalam tapi tidak bisa berkomunikasi keluar kan, sehingga kamera thermal ini bisa mengidentifikasi kalau masih ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut atau bahkan di dalam air. Berapa unit Pak yang digunakan? Untuk rencana kita 1 unit, tapi kita rencana juga di tahun ini kita akan menambah drone laut. Kita tahu bahwa beberapa kejadian, karena kita memang daerah pantai ya, ada beberapa korban tenggelam, kita juga akan melengkapi dengan drone laut. Drone laut ini juga bisa sampai kedalaman 200 meter, dilengkapi lampu dan hand robot, tangan robot, seperti itu. Sehingga nanti dalam kejadian-kejadian seperti kemarin, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, karena seperti contoh kemarin cuaca begitu buruk, ya kan? Yang kita perhatikan juga bukan cuma korban, tapi juga keselamatan anggota personil. Nah, dengan menggunakan drone laut ini kita bisa meminimalisir cedera anggota yang terlibat. 1 unit seharga berapa itu Pak? Belum, kita masih lihat dulu. Kita masih lihat jumlah lainnya karena bervariasi. Termasuk yang drone juga itu. Bervariasi harganya. Kisarannya mungkin. Apa? Kisarannya puluhan juta. Kapolda Banten bersama Dimdikbud Kabupaten Serang melakukan kunjungan ke SD Negeri Ujung Tebu 3 Ciomas, Kabupaten Serang. Kunjungan ini untuk menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada murid. Saat itu pantauan wartawan di lokasi, Kapolda sempat turun tangan langsung membantu murid mengenakan sepatu. Bagaimana kunjungan Kapolda saat itu akan disampaikan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Iya, rekan Tajudin, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan Anda di lokasi saat Kapolda Banten mengunjungi SDN Ujung Tebu 3 Ciomas ini? Baik rekan Dea,
Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Haryanto baru saja mengunjungi SDN Negeri Ujung Tebu 3 Ciomas Kabupaten Serang, di mana pada kunjungannya ini kemarin Selasa 18 Januari 2022 Kapolda Banten mengunjungi SDN Ujung Tebu ini didampingi dengan beberapa Kapolres jajaran dan juga Dindik Kabupaten Serang. Kunjungannya sendiri sekitar pukul 9 pagi, Kapolda Banten baru saja datang di sekolah SDN Ujung Tebu. Kemudian kedatangannya sendiri disambut oleh para siswa-siswi yang ada di sana. Mulai dari guru-guru dan juga para murid, kedatangan Kapolda disambut dengan begitu sorak-sorai oleh siswa di sana, Dea. Ya, lalu selain memberikan bantuan perlengkapan sekolah ini, bagaimana respon para murid di sana? Baik, selain mengunjungi dan memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah, Kapolda Banten juga memberikan secara langsung kepada para siswa, di mana pada saat itu Kapolda Banten memasangkan sepatu sendiri kepada para siswa dan juga memberikan tas itu secara langsung kepada siswa-siswa yang ada di sana. Dengan kehadiran Kapolda Banten sendiri, para siswa sangat antusias dan begitu senang lantaran mereka diberikan hadiah berupa sepatu dan juga tas oleh Kapolda langsung, Dea. Iya, terkait hal ini juga tanggapan dari pihak sekolah bagaimana setelah dikunjungi oleh Kapolda Banten? Baik, perlu diketahui sebelumnya bahwa alasan dari pihak Polda datang ke sekolah tersebut, di mana sekolah tersebut sebelumnya sempat viral, di mana ada pemberitaan bahwa di sekolah tersebut beberapa muridnya tidak memiliki sepatu untuk pergi sekolah, sehingga mendengar informasi tersebut Kapolda Banten langsung mendatangi sekolahan tersebut dan memberikan hadiah berupa tas dan juga sepatu. Kemudian untuk respon dari pihak sekolah sendiri, mereka sangat berterima kasih dengan kehadiran Kapolda Banten, di mana atas bantuan yang diberikan oleh Kapolda Banten, tentunya pihak sekolah sangat memberikan apresiasi dan juga berterima kasih kepada pihak Polda Banten karena siswa-siswanya sendiri diberikan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 semuanya diberikan sepatu dan juga tas oleh Kapolda Banten, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Hari ini, Rabu 19 Januari 2022, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia AJA atau BWI 2022 resmi dibuka. Event ini diramaikan dengan pameran UMKM dan juga pameran kampanye kendaraan listrik yang diharapkan kendaraan listrik dapat digunakan secara masif di Indonesia. Reporter kami dari Tribun Jambi, Fitri Amalia akan menyampaikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Fitri. Halo Dea. Iya, bisa Anda informasikan di mana kegiatan ini berlangsung dan juga siapa saja yang menghadiri event ini? Oke, hari ini Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia AJA atau BWI 2022 resmi dibuka. Pada pembukaan Gernas BBI dan BWI 2002 ini berlangsung di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan kegiatannya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Jerry Sambuaga, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang hadir secara virtual. Hadir juga Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, dan Wali Kota serta Bupati seprovinsi Jambi, Dea. Ya, dari pantauan Anda, Fitri, bagaimana suasana saat event ini digelar? Oke, Dea. Yang berkunjung pada kegiatan event ini cukup ramai dan juga dihadiri juga oleh Forkopimda dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Selain pameran kegiatan tersebut juga dimeriahkan fashion show batik Jambi, Dea. Selain mempromosikan UMKM, kegiatan ini juga mempromosikan dan mengkampanyekan pembayaran non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Begitu, Dea. Baik. Bisa Anda informasikan juga apa saja yang dipamerkan dalam acara kali ini?
Terima kasih. Pameran ini diisi produk dari UMKM yang menghasilkan kain batik, kerajinan anyaman, songket, produk makanan, kopi, dan juga produk UMKM lainnya yang meramaikan kegiatan Genas BBI dan BWI 2022 ini. Dan juga pameran kampanye kendaraan listrik baik dalam bentuk mobil maupun motor yang diharapkan oleh Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karyadi Sumadi. Kendaraan listrik ini dapat digunakan secara masif. Dan event ini diramaikan dengan pameran UMKM yang akan berlangsung di Bandara Sultan Saifuddin Jambi hingga tanggal 23 Januari 2022. Ada lebih dari 1.000 UMKM yang turut serta pada kegiatan ini. Dan juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Sutimasnya Rina Sution, Bank Indonesia khusus untuk kegiatan ini menghadirkan UMKM binaan Bank Indonesia dan juga UMKM dari berbagai kabupaten di Provinsi Jambi juga turut meramaikan kegiatan ini, Dea. Baik, terkait kegiatan ini Tribuners, rekan Fitri sudah melakukan wawancara bersama Sutimasnia Rina Sution selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang juga datang di acara tersebut. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pemerintah daerah provinsi. Nah, BI khusus untuk ini tentunya menghadirkan UMKM, desain acaranya dari awal sampai akhir, termasuk juga untuk kegiatan fisiknya di acara kick off hari ini. Setelah itu kita masih punya kegiatan sampai 3 bulan ke depan sampai harvesting, namanya harvesting itu panen. Kita akan melakukan pelatihan digitalisasi UMKM untuk mereka onboarding ke marketplace, untuk ekspor dan lain sebagainya. Jadi akan ada lagi expo-expo di luar hari ini di berbagai tempat. Sampai nanti 3 bulan berikutnya kita akan laporkan ke pusat berapa sudah penjualan UMKM, berapa UMKM yang dilatih untuk onboarding, apakah ada business matching, dan berapa sudah ekspornya. Target kita Bu untuk UMKM ada berapa onboarding ini? Onboarding kita minimal 1.000 sampai 3 bulan ini dilakukan pelatihan sampai onboarding. Kalau untuk kegiatan hari ini berapa UMKM ini Bu? Hari ini UMKM-nya, kalau UMKM yang kita kurasi di sini binaan Bank Indonesia 10, kemudian ditambah lagi beberapa dari Dekranasda. Nah, kalau di sana di sekeliling bandara ada 30 sekian UMKM dari berbagai kabupaten yang ada di sini. Target ke depan apa nih? Target ke depan tentunya kita semakin cinta dengan bangga dengan buatan Indonesia, mencintai produk-produk lokal, tentunya akan mengembangkan UMKM, mempromosikan mereka harus naik kelas, kualitasnya semakin bagus, mereka diterima produk. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah keadaan pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!